Untuk, yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG, hari ini tanggal 25 Oktober untuk IHSG ditutup naik 0,41% ke level 6.834 dan untuk IHSG tadi sempat naik lumayan tinggi ya, sempat nyentuh resistennya di 6870-an cuman belum berhasil breakout malah ditarik turun lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Hari ini di IHSG tanggal 25 Oktober ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk aslinya sebagian udah ada yang masuk ini walaupun yang keluar juga hitungannya masih lumayan banyak ya, dan yang keluar juga ini di saham-saham big cap, Bank BRI, Bank BNI, ASI, Telkom. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada UNTR. Kalau kita perhatikan untuk UNTR ini asingnya masuk, harganya naik ya, naik cukup tinggi. Hari ini asingnya net buy 114,4 M, padahal nilai transaksinya cuma 161. Jadi yang beli itu didominasi oleh asing. Selain di saham UNTR, asingnya juga masuk di saham BBCA ya. Di saham BBCA hari ini asingnya masuk 103,4. Lumayan banyak sih, cuman nggak sebanyak asing kemarin distribusi di BBCA ya. Jadi hitungan sih belum terlalu kuat untuk asing masuk hari ini di saham BBCA. Dan untuk nilai transaksinya untuk saham Bank BCA juga ini di bawah 500-an M ya. Jadi hitungannya sih nggak terlalu rame. Selain di saham NTR, BBCA asingnya juga hari ini masuk di AMMN, Bank Mandiri. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, hari ini tanggal 25 Oktober untuk indeks US semalam ditutup hijau semua ya, jadi ada kemungkinan sih faktor eksternal yang bikin IHSG hari ini langsung dibuka hijau di awal market ya. Ini faktor indeks untuk indeks US-nya hijau ya, IHSG ikut-ikutan hijau untuk hari ini. Dan untuk indeks Asia-nya juga tadi untuk tadi siang ya, ini hampir semuanya hijau, walaupun naiknya itu nggak ada yang tinggi-tinggi banget, paling tinggi itu 0,67 ini Nikkei, dan untuk Singapore Index minus tipis ya 0,17%. Untuk besok mungkin kalau lihat transaksinya sih sebagian masih ada yang keluar, bisa jadi akan ini sih akan cenderung konsolidasi di area sini antara support 8730-an sampai antara 6.730-an sampai 6.870-an ya. Lihat aja nanti untuk indeks US-nya gimana. Kalau bagus ya nggak menutup kemungkinan IHSG bisa ini nguji resistennya lagi, semoga bisa breakout. Tapi kalau belum bisa breakout ada kemungkinan turun ya, apalagi kalau indeks US nanti malam ditutup merah. Kita lihat aja nanti gimana. Oke, itu untuk IHSG yang pasti sih area support resistennya masih sama seperti kemarin, support di 6735, resistennya ada di 6870-an. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah Bank BCA yang hari ini naik ya, hijau untuk saham Bank BCA naik 1,14% ke level 8.875 ya. Jadi di awal market itu open gap bawah, jadi dibuka oh ya bukan sih, kemarin close di sini ya. Berarti di awal market itu langsung dibuka hijau untuk saham Bank BCA, opennya di 8.825, naik sampai ke level 8.925, cuman ditarik turun lagi. Ini sih kalau untuk candlenya sih belum terlalu kuat buat rebound naik ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini, aslinya sih net buy 103,4 M ya di saham BBCA. Tapi kalau kita cek dari kemarin Senin, net sell sih cukup banyak lagi. Kalau kita cek dari hari Senin masih net sell 385 ya. Semoga aja untuk besok aslinya bisa masuk lagi di saham BBCA. Coba kalau kita cek lebih detail lagi. Untuk hari ini tanggal 25 Oktober ya, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada yang akumulasi ZP. ZP yang masuk itu versi asing ya, dan selain ZP untuk asingnya yang masuk ada BK, yang keluar AKRXYO. Ini sih sebenarnya kalau kita perhatikan hitungannya nilai transaksi BBCA hari ini nggak terlalu rame ya. Hanya ZP ini aja sih yang akumulasi 123 dan bikin Bank BCA naik 1%. Kemungkinan sih seperti itu. Untuk lokalnya sendiri net sell lebih banyak yang keluar, tapi transaksinya didominasi oleh asing. Kalau kita cek dari awal minggu ini, dari hari Senin untuk ZP-nya nggak akumulasi banget sih, jadi baru masuk hari ini. Soalnya ini kalau kita cek dari hari Senin malah net sell untuk ZP ini di saham Bank BCA net sell 52, dan
Untuk nilai transaksinya 599 M-an, jadi cenderung trading ya. Untuk besok mungkin buat patokan ini aja, untuk resistennya ada di level 8950, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan, apalagi kalau hari ini untuk transaksinya enggak terlalu liquid, ya bisa jadi masih ini akan sideways dulu di range area 8.800 sampai 8.950. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini masih didistribusi asing walaupun naik ya, naik 1,47%, tapi asingnya net sell sebanyak hari ini di saham BBRI tanggal ini kalau kita cek dari hari Senin net sell 234 M ya, dan untuk hari ini aja tanggal 25 net sell 116,4 M. Paling banyak dijual asing untuk hari ini adalah saham Bank BRI, tapi naik. Untuk Bank BRI hari ini tanggal 25 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat benang-benang ada yang akumulasi yaitu YU. YU yang masuk versi lokal sih, jadi hari ini diakumulasi oleh YU versi lokal net buy 173,9 M, dan kalau kita perhatikan di sini untuk hari ini yang jadi market maker utama di saham Bank BRI ya YU, nilai transaksinya 435,9 M ya, cukup gede, dan net buy 183. Jadi ya ini naik gara-gara YU sih kalau menurut saya. Tapi untuk aslinya sendiri masih jualan ini. BK, AK, ZP, RX, AG versi asing masih net sell. Kemudian yang masuk KZ, TPBB itu pun nilainya nggak sebanyak asing distribusi untuk hari ini. Untuk lokalnya akumulasi, yaitu diakumulasi oleh YU. Semoga aja besok YU mau jaga harga untuk saham Bank BRI ya. Mungkin buat patokan ini aja. Selama nggak jebol di bawah 5125 secara teknikal masih ada kemungkinan rebound. Tapi kalau aslinya masih distribusi, apalagi besok jualannya, apalagi kalau IHSG merah, maksudnya seperti itu, hati-hati ya. Perhatikan saja area supportnya 5.125. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Semoga aja di awal market masih bisa hijau ya, tapi kalau langsung merah bisa tunggu di area supportnya ini kalau mau entry. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita cek saham Gotoh yang hari ini turun ke area support kuatnya 60 ya. Turun di 60 lagi ini untuk saham Gotoh. Wah, agak kalau besok langsung dibuka merah was-was ya ini untuk saham Gotoh. Coba kita cek, siapa tahu hari ini ada yang nampung. Untuk saham Gotoh hari ini tanggal 25 Oktober asingnya malah keluar, ini 31,6 M net sell. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk Gotoh hari ini tanggal 25 Oktober secara keseluruhan AK masih terus jualan. Ya, jadi AK-nya net sell 34,3. Ini kalau kita perhatikan untuk AK itu cenderung masih distribusi terus di saham Gotoh, dan yang masuk IU, BK, DP. Untuk IU-nya hari ini juga malah keluar ini walaupun nggak terlalu banyak, 2,3 M. Mungkin apa ya, belum waktunya buat naik ya untuk saham Gotoh ini. Untuk lokalnya sendiri net buy sih. Jadi untuk besok kalau AK-nya masih terus jualan, bisa jadi harganya kalaupun nggak jebol breakdown di bawah 60, kemungkinan akan ini sih konsolidasi dulu di harga bawah ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau mau entry ini di level 60 sih hitungannya ya di area support ya, siapa tahu besok langsung hijau kan lumayan naik 2-3 poin di saham Gotoh. Tapi kembali lagi disclaimer sih, mungkin buat teman-teman yang mau entry nggak ada salahnya buat pasang, antisipasi aja kalau sampai turun misalnya di bawah 58 ya, soalnya sempat nyentuh level 58 juga kemarin. Soalnya kalau sampai turun di bawah 60 apalagi konsolidasi di bawah 60 itu agak rawan buat tidur ya. Tapi mengingat market cap yang cukup gede untuk saham Gotoh, semoga aja big playernya ya, pemain besarnya itu mau jaga harga supaya nggak tidur di 50. Mungkin seperti itu sih untuk saham Gotoh. Untuk besok karena hari ini masih ada yang distribusi AK, hati-hati aja kalau langsung dibuka merah ya. Tapi buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, mungkin buat copet-copet ya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Gotoh. Harga penutupannya di 60, ini hitungannya pas di area support sih kalau secara Fibonacci, dan resistennya masih di 68.
Kalau kita cek untuk saham Goto hari ini apakah ada sentimen apa? Coba kita cek untuk newsnya saham Goto. Asing masih kuasai mayoritas saham Goto ya, jadi dikuasai asing loh. Eh publiknya cukup gede ya, ini 70% kalau di RTI, jadi ya pengendalinya lepas barang sih. Oke, itu untuk saham Goto ya, lihat aja di awal market untuk besok. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini juga turun. Untuk saham Telkom 1% lebih ke level 3.600 ya, tadi sempat nyentuh resistennya di 3670 sih. Sempat ke area dekat-dekat support juga di 3580, cuman ada sedikit perlawanan naik ya. Kalau secara teknikal untuk support terdekatnya masih di sini untuk level harga saat ini 2570 ya. Semoga aja besok nggak jebol. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Telkom TLKM hari ini tanggal 25 Oktober untuk AC-nya net sell 65,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, Telkom hari ini tanggal 25 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh AKKZ ya. Ini broker-broker asing untuk AKKZ-nya yang jualan versi asing. Yang masuk ZP itu pun cuma 38 aja, 38 M. Jadi untuk AC-nya net sell, untuk lokalnya net buy yang nabung YU, tapi nggak sebanyak asing distribusi ya. Net buy 41,6 untuk YU versi lokal. Kalau kita cek coba dari awal minggu ini dari tanggal 23 ketika jebol support untuk AC-nya cenderung jualan AKKZ ZP BK versi asing cenderung keluar di saham Telkom. Jadi untuk besok sih ya mungkin kalau untuk invest bisa dipertimbangkan ya. Ini hitungannya udah menarik, harganya udah mendekati 3.500, malahan ini di 3.600 sih untuk harga penutupannya ya. Ya selama nggak jebol aja ini, kalau mau entry mungkin buat swing ya, ya bisa pasang antisipasi aja kalau sampai mungkin turun di bawah 3550 ya. Nggak ada salahnya buat pasang antisipasi, takutnya bisa turun lagi lebih dalam kan nanti bisa average dan lagi di harga yang lebih bawah. Misal anggaplah beli 100 lot, nanti jebol supportnya ini di cut aja mungkin 25 lot, nanti ambil lagi di bawah, mungkin bisa seperti itu sih. Atau kalau tetap masih mau hold ya disclaimer, ini saham Telkom buat rebound lagi itu masih sangat mungkin ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom, ini harganya sih udah menarik sih kalau menurut saya. Untuk selanjutnya, oh ya untuk saham Telkom coba kita cek ya, udah lama TLKM. Kita cek sekilas untuk saham Telkom untuk laporan kuartal 3-nya belum diupdate. Apakah ada sentimen yang bagus? Kalau kita lihat di newsnya, Telkom optimis lanjutkan pertumbuhan kinerja di kuartal 3 ya. Semoga aja ini bisa tercapai ya dan bisa jadi sentimen positif untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR ini yang hari ini terbang tinggi. Mau RUPS ya. Untuk saham UNTR hari ini langsung open gap atas ya. Jadi di awal market itu langsung dibuka hijau. Mungkin buat teman-teman yang tahu ada sentimen apa, ada isu apa di saham UNTR bisa tulis di kolom komentar. Kemarin belum berhasil breakout ya di atas 25.350, tapi hari ini langsung open gap atas. Opennya di 25.700, sempat naik juga nyentuh resistennya, cuman yang resisten di 26.700 untuk hari ini belum berhasil breakout, ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini diakumulasi asing cukup banyak, ini hitungannya untuk saham UNTR ya. Aslinya net buy 114 M-an lebih. Kalau kita perhatikan nilai transaksinya, hitungannya aslinya masuk ini akumulasi. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini tanggal 25 Oktober, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Aslinya net buy, CC, BK, AK, RX, ZP, YU versi asing net buy.
Dan ini kalau kita perhatikan menarik ya untuk YU, ZP, RX, ini hampir seluruh transaksinya itu buy di saham UNTR, CCBKK juga masuk lumayan banyak, dan yang keluar ini hitungannya kecil sih untuk asing di saham UNTR. YP cuman 165 juta aja ya yang masuk MM-an, jadi diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya jualan, ini yang masuk untuk lokalnya ya ini YBFSA cuman hitungan juta aja, jadi diakumulasi asing harganya naik cukup tinggi. Kalau kita cek di sini untuk saham UNTR hari ini tanggal 25 Oktober, untuk laporan kuartal 3-nya apakah udah keluar? Belum sih ya. Dividen tanggal 10 udah kelewat. Untuk news-nya hari ini untuk saham UNTR, oh ini rambah bisnis nikel, UNTR nikel. Oh, bisa jadi karena ini sih untuk UNTR melakukan akuisisi perusahaan nikel ya. Jadi bisa jadi itu jadi sentimen positif ya. Ya buktinya ini langsung ada di harga saham, investor asingnya masuk dan harga sahamnya naik. Mungkin seperti itu untuk saham UNTR ya. Semoga saja untuk besok bisa ini breakout di atas 26.700. Kalau berhasil breakout di atas itu target price ya atau resisten selanjutnya ada di 27.600. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini tanggal 25 Oktober nggak terlalu banyak pergerakan ya, naik tipis 0,38%. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Adaro untuk aslinya sendiri net buy ya, cuman nggak terlalu banyak, 17,4 juta aja. 17,4 M ya, sorry, untuk aslinya net buy 17 M-an lebih di saham Adaro hari ini. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini tanggal 25 Oktober secara keseluruhan di distribusi lokal sih. PD versi lokal net sell 16,2 M, kemudian CC versi lokal net sell 13 M-an lebih. AK, SQ, GR aja juga keluar di saham Adaro, cuman ini lokal ya, jadi di distribusi lokal ditampung oleh asing. Asingnya mulai masuk lagi ini untuk saham Adaro. Jadi ya semoga aja ini sih bisa breakout di atas 27.720 untuk besok. Tapi kalau belum bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan mungkin akan sideways dulu ya, nggak terlalu banyak volatilitasnya, itu nggak terlalu lebar. Nunggu ada sentimen positif harganya terbang, bisa jadi sih seperti itu untuk saham Adaro. Jadi untuk level harga saat ini area supportnya di sini 2580 ya, perhatikan aja level ini, dan ini area supportnya, dan resistennya ada di 2720. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya. Kalau naik perhatikan aja resistennya, tapi kalau turun itu bisa tunggu aja di area support ini kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham PMMP yang tadi sempat naik cukup tinggi ya. Di awal market open gap atas sempat digoreng ke area 484, cuman dibanting turun ya, ditarik turun lagi. Secara keseluruhan sih masih ditutup surplus 1,52% ya, tapi kalau kita cek coba hari ini apakah didistribusi untuk PMMP hari ini tanggal 25 Oktober. Ya ini sih yang masuk NI, XL, XI ya, dan yang keluar PD, YP, LG. Untuk market maker utamanya hari ini di saham PMMP ada YP, net sell 3,7 M, dan untuk CP-nya hari ini nggak masuk lagi ya, malah jualan 400-an juta, harganya turun. Kalau lihat hari ini yang nampung, yang masuk ini ya, ini NI, XL, XI ya, ini kebanyakan retail juga pakai ya, jadi AVG buy-nya ada di level 4, AVG buy-nya untuk yang masuk hari ini NIXL itu ada di level 440 450, berarti floating loss ya 460 di sini, 400 berapa tadi, 440 ya.
di arah sini sama di arah sini. Ya, nyangkut di arah sini sih. Hati-hati aja kalau besok masih turun ya untuk sampai MMP. Lihat candlenya hari ini juga cenderung ke arah bearish, dan lihat transaksinya hari ini juga ini sih ya yang masuk broker-broker retail. Jadi hati-hati aja kalau masih turun ya. Kalau kita cek dari hari Senin ketika mulai terbang itu, yang pegang barang paling banyak itu CP sih kalau nggak salah kemarin sih. Untuk CP-nya masih net buy, AVG-nya di 417-an ya. Jadi mungkin 400 ya, di sini sih 417. Oh ya, floating loss juga ya. Jadi untuk sampai MMP yang belum punya posisi jangan buru-buru entry untuk besok ya. Tapi mungkin kalau selama masih liquid, volatilitasnya juga masih cukup lebar. Kalau untuk scalpingan ya monggo, disclaimer ya. Tapi kalau untuk investasi kurang recommended, apalagi untuk swing ya. Apalagi kemarin hari Selasa tanggal 24 ya, itu ninggalin gap up yang cukup lebar, open gap atas. Hari ini pun gapnya ini belum ketutup, jadi kemungkinan besar sih di awal market merah dulu untuk saham PMMP. Kalau kita cek di sini antara supply dan demand-nya untuk hari ini, PMMP lebih kuat di supply sih 53% ya. Oke, itu untuk sampai MMP. Kalau langsung dibuka merah berarti jangan buru-buru entry. Mungkin seperti itu aja ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini turun tahu naik. Enggak kemana-mana sih, naik tipis 0,53% ya. Untuk candlenya kecil, jadi hari ini sideways untuk brand. Untuk area support resistennya masih sama. Kalau kita cek apakah ada yang menarik untuk transaksi hari ini di saham brand. Kalau kita cek di sini tanggal 25 Oktober, hari ini tanggal 25 Oktober secara keseluruhan sih hitungannya lebih banyak yang masuk ya, jadi ada sedikit akumulasi. Dan yang masuk paling banyak itu NI itu kalau nggak salah kemarin masuk banyak ya 31,1 M kalau kita cek dari kemarin. Jadi hitungannya sih NI-nya belum lepas barang. Ya, semoga aja ada kemungkinan buat nguji resisten lagi di 4.280 ya. 4.270 sih itu resisten untuk saham brand untuk level harga saat ini, dan support-nya di sini. Kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan untuk besok, kalau nggak sideways mudah-mudahan bisa naik nguji resistennya. Kalau gagal breakout di atas itu mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya nggak ada salahnya buat diamankan profitnya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham brand ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan. Udah cukup lama nggak kita bahas karena hari ini naik cukup tinggi dan ini berhasil breakout lagi di atas 3.100 untuk saham cuan. Untuk besok gimana? Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 25 untuk saham cuan secara keseluruhan hitungannya sih nggak ada yang akumulasi banyak ya, tapi kok harganya naik. Yang seperti market maker utamanya CC, YP, keduanya cenderung scalping sih. Untuk CC net buy 1,8 masih net buy sih. Untuk transaksinya 10,4 M ya. Jadi ya amannya sih buat scalpingan sih untuk saat ini ya untuk saham cuan itu. Kalau kita cek dari awal minggu ini ada ZP cenderung masuk sih. ZP yang masuk ini versi asing. Oh, asingnya masuk ternyata ya di saham cuan ini. Menarik ini cuan. Kalau kita cek hari ini pun net buy, jadi hari ini yang masuk itu asing. Ya, ini untuk hari ini aslinya net buy 7,1 M. Kalau kita cek dari hari Senin, net buy lebih banyak lagi ya. Net buy nggak keluar ini. Ini sih kalau kita cek dari hari Senin net buy 21,6 M. Jadi aslinya masuk, harganya naik untuk saham cuan. Semoga aja masih bisa naik lagi. Untuk besok, untuk level harga saat ini sih berarti perhatikan saja level ini 3.100 ya. Semoga aja nggak jebol. Mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, mau masuk di level saat ini, hitungannya ini habis breakout ya, itu bisa pasang antisipasi aja kalau mungkin sampai jebol di bawah level 3.000. Mungkin seperti itu ya untuk saham cuan. Kalau langsung dibuka hijau ada kemungkinan naik, dan
target kenaikan resisten terdekatnya ada di level 3.400-an. Ini harga tertingginya waktu tanggal 25 September sama 18 September ya. Semoga aja bisa breakout di atas 3.430 yang ngejar 3.800, mendekati 3.800 lah. Mungkin seperti itu untuk saham cuan ya. Lihat aja di awal market, semoga masih bisa bertahan di atas 3.100. Untuk beberapa hari terakhir sih asingnya cenderung masuk ya, jadi cenderung diakumulasi oleh asing. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.